Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan ketujuh kali ini, saya akan bahas tentang pengendalian keamanan informasi. Nah, tapi untuk penjelasan kali ini mungkin saya hanya jelaskan khusus untuk materi UTS-nya aja. Nah, jadi di dalam pengendalian ini ada 3 kategori. Nah, yang pertama adalah teknis, formal, dan informal. Nah, yang untuk pengendalian teknis di sini ada yang paling populer. Yang pertama adalah pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Nah, untuk materi UTS nanti kalian hanya fokus di pengendalian kriptografis. Oke, langsung saja. Nah, jadi untuk pengendalian kriptografis. Jadi kriptografi itu yaitu sebuah usaha atau sebuah kegiatan mengubah data dengan penggunaan kode dan teknik tertentu. Nah, di dalam kriptografi ini ada yang namanya plain text atau pesan asli. Kemudian ciphertext yaitu pesan tersandi. Kemudian ada kunci atau key. Nah, ini adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk enkripsi dan dekripsi ini sendiri yaitu kalau enkripsi ini proses mengubah pesan asli menjadi pesan tersandi atau ciphertext dengan menggunakan kunci atau key. Nah, sedangkan kalau dekripsi ini adalah kebalikan dari enkripsinya tadi. Jadi kalau enkripsi mengubah pesan asli menjadi pesan tersandi, sedangkan dekripsi ini mengubah pesan tersandi menjadi pesan asli, tapi tetap menggunakan key-nya tadi. Oke, langsung saja. Jadi di dalam kriptografi ini ada 2 jenis, yaitu klasik dan modern. Nah, untuk teknik klasik di sini ada 5. Yang pertama substitusi, kemudian blocking, selanjutnya permutasi, kemudian ekspansi, dan compaction. Sedangkan untuk kriptografi modern yaitu beroperasi dalam mode bit. Jadi kunci, plaintext, ciphertext, nah itu diproses di dalam rangkaian bit. Nah, untuk materi UTS kalian, jadi saya hanya akan bahas tentang substitusi. Nah, jadi dalam substitusi ini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah chaser chipper, root13, dan igenere chipper. Nah, jadi kalau yang chaser chipper ini, jadi dia caranya itu mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berikutnya dalam urutan alfabet. Jadi yang pertama di sini ada plain text-nya. Plain text-nya itu pesan asli. Jadi pesan aslinya ini berupa alfabet A sampai Z. Sedangkan enkripsinya yaitu dimulai dari D. Jadi 3 karakter berikutnya. Kemudian root 13. Nah, kalau root 13 ini kurang lebih sama, tapi posisinya itu letaknya itu di 13. Jadi 13 berarti dimulai dari N, O, P, dan seterusnya. Kemudian untuk igenere chipper, jadi ini diganti setiap karakter huruf alfabetnya itu diawali dengan 0 dan seterusnya. Jadi ini ada plain text-nya A sampai Z, kemudian enkripsinya yaitu mulai dari 0 sampai 25. Oke, langsung saja saya akan bahas. Nah, di sini saya ada beri latihan, jadi kalian bisa sama-sama kerjakan. Nah, di sini ada chaser chipper yang pertama. Plain text-nya nih tadi A sampai Z, kemudian E-nya itu enkripsinya itu dimulai dari D dan seterusnya. Nah, jadi diketahui plain text-nya itu saya jurusan sistem informasi. Nah, jadi bagaimana caranya kita menentukan ciphertext-nya? Jadi langkah yang pertama adalah kalian harus menghitung jumlah karakter di dalam plain text-nya. Jadi silakan kalian hitung. Saya jurusan sistem informasi. Nah, ini ada berapa karakter? Oke. Nah, ini ada 26 karakter. Nah, selanjutnya adalah kalian buat
kolom jumlahnya 26. Oke. Nah, jadi kalian masukin dulu plain text-nya tadi. Saya jurusan Sistem Informasi. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah kalian tentukan dari sini. Jadi S-nya itu apa? Jadi S-nya di sini yaitu V. Kemudian A-nya itu D. Selanjutnya Y-nya B. A, D lagi. J yaitu M. U, X, R, U, X, S, V, A, D, N, Q, S, V, I, L, S, V, T, E, E, H, M, T, I, L, N, Q, F, I, O, R, U, M, P, A, D, S, V, I, L. Nah, jadi hasilnya ini. Jadi ini adalah tipe teksnya. Nah, jadi inilah hasilnya. Kemudian untuk root 13. Nah, ini kan kurang lebih sama cara kerjanya, tekniknya. Hanya saja dimulai dari N. Oke, kita copy aja yang ini. Kemudian kita tentukan lagi teksnya. Nah, yaitu S. S untuk root 13 adalah di posisi F. Kemudian A-nya N, Y, L, A, N, J, W, U, H, R, T, U, H, S, F, A, N, A, S, F, F, I, V, S, F, T, G, E, R, M, Z, I, V, N, A, F, S, O, B, R, E, M, Z, A, N, S, F, I. Nah, inilah hasil dari hypertext-nya. Nah, mudah bukan? Nah, selanjutnya adalah regenerate cheaper. Nah, ini yang agak panjang. Jadi diketahui plain text-nya. Misalnya belajar manajemen resiko. K-nya adalah semester akhir. Nah, bagaimana caranya kita menentukan hypertext-nya? Nah, jadi di sini kita harus tentukan dulu plain text, indeks plain text, kemudian K, kemudian indeks K, hasil baru kita bisa tentukan hypertext. Oke, yang pertama adalah plain text. Selanjutnya indeksnya. Indeks
selanjutnya adalah K, ya, indeks key, baru hasil dan vertexnya. Oke, langkah yang pertama sama, kita harus menghitung berapa jumlah karakter dari plain text-nya. Oke, belajar manajemen resiko. Nah, di sini ada 22 karakter. Langsung saja kita buat. Oke, nah ini udah 22. Selanjutnya kita masukkan plain text-nya. Belajar manajemen resiko. Kemudian kita masukkan key-nya, kuncinya. Nah, jadi key ini harus karakternya itu harus lebih sedikit dari plain text. Jadi tidak boleh melebihi karakter plain text. Nah, di sini kan masih tersisa kolomnya. Nah, di sini kita ulangi lagi, kita lakukan looping atau pengulangan. Jadi kita ulangi lagi. Oke, cukup sampai di sini aja. Jadi harus sesuaikan dengan kolom plain text-nya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita harus tentukan indeks plain text-nya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kan udah ada nih kolomnya. Jadi B di sini berarti 1. Kemudian E 4. L 11, A 0, J 9, H 0, R 17, M 12, A 0, N 13, A 0, J 9, E 4, M 12, E 4, N 13, R 17, E 4, S 18, I 8, A 10, O 14. Nah, kemudian tentukan juga indeks key-nya tadi. S 18, E 4, M 12, E 4, S 18, T 19, E 4, R 17, A 0, K 10, A 7, I 8, R 17, S 18, E 4, M 12, E 4, S 18, T 19, E 4, R 17, A 0. Nah, setelah itu kita menentukan hasilnya. Jadi hasilnya ini itu penjumlahan antara indeks plain text dan indeks key. Nah, jadi di sini ada aturannya. Jadi jika jumlah hasilnya ini melebihi angka 25, nah itu balik lagi perhitungannya mulai dari 0. Nah, misalnya nih ya, pakai sum aja biar cepet.
Nah, kalian lihat. Jadi di sini ada nggak sih angkanya yang melebihi angka 25? Ini ada ya, 27, 29, 30, 37. Oke. Yang pertama 27. Jadi penjumlahan antara 9 ditambah 18 jumlahnya adalah 27. Nah, di sini kan hanya sampai 25. Jadi cara perhitungannya itu 25, 26, 27. Nah, 27 di sini berarti diganti dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya 29, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti diganti dengan 3. Kemudian 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti 4. Selanjutnya 37, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Berarti diganti dengan 11. Selanjutnya 27, 25, 26, 27. Itu. Jadi beginilah hasilnya. Jadi tidak ada angka yang melebihi 25. Nah, selanjutnya kita tentukan ciperteksnya. Nah, ciperteksnya ini jadi dilihat aja di sini. 19 berarti T. Kemudian 8 berarti I. Kemudian 23 X. 4 E, 1 B, 19 T, 21 I, 3 D, 0 A, 23 X, 7 A, 17 R, 21 I, 4 E, 8 I, 25 Z, 21 V, 22 B, 11 L, 12 M, 1 D, 14 O. Nah, jadi inilah hasilnya. Jadi intinya ingat aja, jadi dari hasil ini penjumlahan antara indeks plaintext dan indeks key. Nah, jadi kalau jumlahnya melebihi angka 25, kalian perhitungannya balik lagi mulai dari 0 ya. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan. Jadi nanti ada 3, yaitu Chaser Cheaper, Root 13, dan Visionary Cheaper. Itu aja. Baiklah, saya akhiri. Semoga penjelasannya ini cukup jelas. Jadi kalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.